Ya, untuk tema pencitraan Pak Jokowi nanti kita buat aja temanya lagi Bang. Ini kita eh, bahas diskusi tentang layak purba dulu ini. Yang memang kami lihat eh, fenomenal ya. Tapi kami juga melihat memang ini di masyarakat seperti kata Mas Hensa tadi, tanggapannya penerimaan masyarakat positif. Eh, saya melihat ini bukan pencitraan Bang. Tapi ini bukan langkah pencitraan, tapi menurut saya fondasi baru untuk reformasi fiskal kita. Karena begitu dia menjabat, memang tidak fair lah ya, tidak fair. Nanti Pak Fuad mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita. Sebaiknya kapan ini kita wajar memberikan penilaian kepada beliau ini, apakah 6 bulan, 1 tahun, atau memang jangka menengah kan. Tapi sangat baik lah ya catatan-catatan dari Bung Ahmad Nur, dari Lai Ferdinand ya, agar tentunya Lai Purba ini lebih serius lagi kan. Pak Purbaya ini lebih fokus seperti yang disampaikan tadi. Tapi kami melihat begitu dia menjabat, yang dilakukan beliau itu tadi udah dijelaskan Mas Hensat, langsung operasional ya, operasional, berikan dana 200 triliun, ya kami mencatat ini memilihkan dana ke bank agar tersalur tadi kredit produktif, meninjau belanja daerah, menertibkan TKD, mengawasi penyelewengan anggaran, tidak jadi menaikkan cukai. Menurut kami ini yang saya sebut tadi reformasi fiskal baru, Bang Karni. Jadi langsung operasional. Saya sepakat dengan Bang Hensa tadi, kalau saya menyebutnya ini kepemimpinan warna baru. Ya, warna baru. Jadi bukan pencitraan, tapi memang strategi memahami denyut ekonomi rakyat, Bang Karni. Ya, beliau contoh cukai tadi, ya, jadi beliau melihat ya kalau cukai dinaikkan akan banyak PHK terjadi, bahkan sudah banyak PHK terjadi, jadi dia melihat dari bawah Bang Karni. Bukan dari ruang rapat saja, justru inilah simbol yang diinginkan rakyat. Ya, oleh karena itu makanya seperti kata Bang Hensa itu masyarakat berharap banyak kepada Pak Purbaya ini Bang Karni. Jadi beliau bukan hanya sekedar menghitung angka-angka, anggaran, defisit ya, tapi bagaimana dampaknya langsung ke rakyat. Inilah yang realitas yang dilihat oleh Pak Purbaya ini, sehingga seperti saya katakan tadi memberikan harapan baru untuk perekonomian bangsa kita. Kami juga melihat gaya-gaya seperti ini ya, ini sangat cocok dengan gaya kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, Bang Karni. Jadi Pak Purbawa ini lebih berani ekspansi fiskalnya, ya, lebih terbuka, walaupun memang tadi dikritik seolah-olah ini kata Lai Ferdinand ludruk ya, lah ya. Enggak, kami tidak melihat seperti itu, tapi itu bagian dari gaya beliau, dan beliau sudah sampaikan memang waktu di LPS juga gayanya memang spontan seperti itu. Jadi bukan pencitraan, sekali lagi Bang Karni, bukan pencitraan. Jadi saya mau
Saya optimis Bang Karni ya, karena selama bertahun-tahun kita punya Menteri yang Keuangan yang hebat, yang menjaga stabilitas. Nah ini Purbaya ini saya optimis dia ini ingin menggerakkan memang kehidupan di balik angka-angka yang saya sebut tadi, ekonomi di bawah bisa berjalan. Jadi ekonomi itu tidak hanya tentang apa ya, Bang Karni, tentang selamat datang Bang Misbakun, tapi juga Pak Purbaya ini kami melihat ya ekonomi itu tidak hanya di Jakarta ini, tapi Pak Purbaya ini melihat tadi udah contoh buru-buru pabrik, juga melihat bahwa ekonomi itu juga berbicara tentang bagaimana ibu-ibu ya berpengharapan bagaimana menyekolahkan anaknya, ibu-ibu di pasar itu, bagaimana kemudian petani berharap harga gabahnya naik. Jadi memang harapan kepemimpinan Pak Purbaya inilah yang sekarang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia, Bang Karni. Jadi kami melihat itu sangat positif. Ini bukan pencitraan, tapi memang gaya warna baru yang sebelumnya tidak pernah memang ditunjukkan oleh menteri-menteri keuangan sebelumnya yang begitu teknokratik. Dan itu seolah-olah asing Bang Karni, tetapi sekali lagi itu hanya gaya, justru yang dilakukannya konkret langsung operasional bagaimana untuk memperbaiki perekonomian kita. Demikian dari saya Bang Karni.